Baik, kita masuk pada bagian yang kedua untuk ruang lingkup dan prinsip pervasif untuk SAK etap. Sebelumnya kita sudah bahas tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan SAK etap. Baik, kita lanjut pada materi yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan konsep dan prinsip pervasif laporan keuangan. Laporan keuangan di dalam SAK etap di sini yang pertama adalah untuk laporan posisi keuangan ya. Laporan posisi keuangan ini digunakan untuk melihat atau menunjukkan bagaimana posisi keuangan entitas pada suatu periode tertentu. Di dalam posisi keuangan atau laporan posisi keuangan ini terdiri dari aset, kemudian kewajiban dan ekuitas. Aset sendiri merupakan manfaat ekonomi yang dapat kita peroleh pada masa yang akan datang. Jadi yang diharapkan adalah manfaat atau hasil yang diharapkan akan ada di masa yang akan datang. Kemudian kewajiban merupakan pengorbanan dari manfaat ekonomi di masa depan. Jadi kewajiban itu timbul atas suatu peristiwa masa lalu. Kemudian kita memiliki kewajiban atau suatu bentuk pengorbanan di masa yang akan datang setelah suatu peristiwa terjadi sebelumnya. Yang ketiga adalah ekuitas atau biasa disebut sebagai modal. Ini merupakan hak residual yang dimiliki oleh entitas tersebut. Untuk ekuitas ini berbeda-beda ya antara entitas usaha yang berbentuk PT maupun dengan bentuk yang lain. Yang membedakan adalah ketika PT atau perseroan terbatas, tentu saja ekuitasnya akan terbagi ke dalam saham. Selanjutnya adalah terkait dengan kinerja keuangan entitas. Di dalam kinerja keuangan entitas, nanti bentuk laporan keuangannya disebut sebagai laporan kinerja keuangan atau biasa disebut sebagai laporan laba rugi. Kinerja keuangan suatu entitas dapat diukur atau dilihat dari dua hal utama. Yang pertama adalah seberapa besar pendapatan yang dia hasilkan atau dia dapatkan, dan seberapa besar biaya yang sudah biaya atau beban yang dikeluarkan atau ditanggung oleh entitas tersebut. Jadi kinerja keuangan entitas usaha itu meliputi dua hal utama atau dua hal yang besar, yaitu terkait pendapatan dari entitas dan juga biaya ataupun beban yang dikeluarkan atau ditanggung oleh entitas tersebut. Pengakuan di dalam SAK etap di sini kemungkinan manfaat ekonomi masa depan mengalir pada entitas tersebut. Nilai dan biaya yang dapat diukur dengan andal. Jadi harus ada nilai dan biaya tersebut yang digunakan atau dikeluarkan atau dimanfaatkan oleh entitas tersebut harus dapat diukur dengan handal. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan di dalam SAK etap itu menggunakan biaya historis dan juga nilai wajar. Dalam hal prinsip pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas atau prinsip pervasif. Ketika tidak ada pengaturan tertentu atau tidak diatur di dalam SAK etap, maka tetap mengikuti aturan secara hierarki ya. Kemudian dasar yang digunakan untuk SAK etap ini sama dengan SAK berbasis IFRS, yaitu berbasis akrual. Kecuali untuk laporan arus kas ya. Kalau untuk laporan arus kas tetap menggunakan untuk cash basis. Selanjutnya saling hapus ini juga tidak diperkenankan ya, kecuali memang dipersyaratkan atau diizinkan oleh pemberi kebijakan yang ada. Penyajian dalam laporan keuangan sesuai SAK etap di sini harus disajikan secara wajar untuk posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan. Jadi memang jika misalkan saja jika terdapat sesuatu informasi yang tidak bisa dituangkan dalam bentuk angka, maka di sini diperlukan pengungkapan atau diperbolehkan bentuk pengungkapan tambahan jika memang diperlukan atau dibutuhkan oleh entitas tersebut. Kemudian untuk kepatuhan, menunjukkan kepatuhan terhadap SAK etap ini, maka entitas yang menggunakan SAK etap harus secara eksplisit tertulis menyatakan bahwa dia secara penuh patuh terhadap SAK tersebut. Hal ini dituangkan di dalam CALK ya. Jadi harus diterangkan bahwa entitas tersebut
mengacu atau menggunakan standar yaitu SAK etap. Dalam penyajian laporan keuangan ini juga harus memperhatikan azas untuk kelangsungan usaha ya. Entitas harus menilai kelangsungan usaha saat menyusun laporan keuangan. Ini juga sama seperti ketika di SAK yang berbasis IFRS. Kemudian frekuensi pelaporan sesuai SAK etap ini frekuensinya harus jelas dan minimal melakukan pelaporan keuangan ini 1 kali dalam 1 tahun. Entitas jika memerlukan pelaporan lebih dari itu bisa melakukan pelaporan per semester, kemudian bisa juga per 4 bulan, 3 bulan sesuai dengan kebutuhan entitas masing-masing. Dalam laporan keuangan ini penyajiannya juga harus konsisten. Dalam klasifikasi pos atau penggunaan akun itu juga harus konsisten, tidak boleh sebentar-sebentar ganti nama akun atau ganti nama pos-pos yang harus disajikan dalam laporan keuangan, tidak diperbolehkan kecuali jika memang terjadi perubahan yang signifikan dari aktivitas operasi entitas atau perubahan tersebut menghasilkan penyajian yang lebih handal ataupun lebih relevan. Kemudian SAK etap diperbolehkan juga mengganti atau berganti akun jika SAK etap mensyaratkan adanya perubahan penyajian. Yang ketiga, terjadi reklasifikasi harus dilakukan retrospektif kecuali tidak praktis dapat secara prospektif. Jika prospektif, maka diungkapkan sikap reklasifikasi dan jumlah pos yang direklasifikasi serta alasannya apa. Jadi alasan-alasan itu juga harus jelas. Biasanya terkait dengan aktivitas operasional entitas, ada perubahan atau mungkin ada hal-hal yang memang mengharuskan entitas tersebut berganti atau merubah pos-pos atau akun yang ada di dalam laporan keuangannya. Informasi komparatif yang ada di dalam SAK etap ini yang harus diungkapkan dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain. Jadi dapat artinya disajikan dengan laporan yang disajikan pada periode sebelumnya sehingga dapat di-compare atau dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pos yang material disajikan terpisah, yang tidak material digabungkan dengan yang memiliki sifat dan jenis yang sama. Jadi pengklasifikasian untuk pos-pos atau akun-akun ini juga nanti dijadikan satu antara yang memiliki sifat yang sama, jenis yang sama, juga dipisahkan juga dengan yang bersifat material, terpisah dengan yang lain. Alhamdulillah materi kita sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Bisa kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Mohon maaf banyak kesalahan dari saya. Tetap jaga diri, jaga kesehatan. Usahakan tidak keluar terlalu sering jika memang tidak diperlukan. Mohon maaf banyak kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.